Yang terpenting satu di sini, high time frame structure, HTF structure. Oke. Ketika kita sudah mengetahui apa itu high time frame structure, kita masuk ke yang namanya sebuah apa, ada yang tahu di sini masuk pakai yang namanya PD array. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk video kali ini saya akan bahas sebuah entry model ya, dimana kita untuk masuk market itu entry model. Entry model seperti apa sih yang harus kita gunakan? Sebenarnya kalau teman-teman menggunakan entry model simple saja ya. Jangan dibikin ribet ya. Di sini kita tulis dulu ACT entry model. Yang perlu kita terapkan atau yang perlu kita masukkan untuk sebuah entry model itu satu ya. Oke, pakai PD array. Ini yang wajib teman-teman perdalam. Yang ketiga itu pakai POI atau point of interest ya, untuk POI di sini. Terus kita bisa masuk di area apa aja? Kita bisa masuk fair value gap. Terus masuk apa lagi di sini? OB. Selain OB apa lagi bang? Kita bisa masuk pakai breaker. CSD masuk gak bang? Bisa pakai CSD. Itu tergantung teman-teman. Teman-teman enaknya mau masuk pakai FVG boleh, mau masuk pakai breaker boleh, mau masuk pakai order block boleh ya. Terus yang selanjutnya apa yang teman-teman harus pelajari, yaitu displacement. Oke, displacement. Terus apa lagi selain displacement? Di sini ada yang namanya sebuah SMT. Oke ya, SMT. Terus di sini ada buy stop, sorry, kita tulis buy set. Terus sell set ya. Oke, buy set dan sell set. Ini yang teman-teman wajib pelajari, yaitu yang wajib kita pelajari di sini ya, itu ada di high time frame structure. Kalau kita tidak mengetahui high time frame structure, kita bakal bingung ketika mau masuk market. Kenapa? Kita di sini wajib atau lebih enaknya kita follow the trend ya. Kita wajib follow the trend. Banyak sekali orang yang sering masuk pakai time frame kecil. Apakah boleh bang? Apakah salah? Tidak, tidak ada yang salah. Kita bisa pakai time frame kecil itu menggunakan PDR nya high time frame. Contoh pakai 3 menit mau masuknya, terus kita pakai PDR 15 menit itu juga bisa ya. Pakai 1 jam PDR itu juga bisa. Oke. Oke, high time frame structure, terus PD array, premium discount array, terus POI, point of interest. Terus di sini teman-teman juga bisa masuk pakai fair value gap, order block, breaker. Terus pergerakan marketnya displacement, terus SMT ya. Kalau kita tambahkan volume imbalance juga bisa. Terus buy set, terus sell set. Nah, kita di market itu kalau mau masuk pakai yang namanya sebuah konfirmasi. Nah, di sini berarti ada tambahan market shift structure. Nah, ini market shift structure. Nah, ini. Kenapa sih bang kita harus pakai market shift structure? Market shift structure itu adalah sebuah konfirmasi teman-teman ya. Yang namanya ada shift. Berarti shift itu pergantian. Kalau di market pergantian
pergantian tren seperti itu. Kalau di Alfamart, di SPBU itu ada shift pagi, kerja shift siang, berarti pergantian orang. Tapi kalau di market ini kan market shift structure, berarti pergantian struktur di market. Yang awalnya trennya bullish jadi bearish, yang awalnya trennya bearish jadi bullish. Seperti itu. Oke. Terus ada SMT ya. GU sama Euro USD. Terus SAO USD sama SAG USD. Atau pakai silver. Seperti itu teman-teman ya. Terus di sini saya gambarkan dulu. Ya. Entry model banyak. Banyak sekali entry model. Di sini saya akan jelaskan secara simpel saja ya, sesuai judul ya. Entry model ICT simple fit atau simple. Ya, simple ya. Di sini pergerakan market wait. Nah, di sini. Terus displacement, mulai kenaikan, terus penurunan, ambil fair value gap, baru mengalami kenaikan. Ini adalah sebuah entry model teman-teman. Ini ada yang namanya sebuah sell set. Yang terpenting teman-teman di sini, kalau market lagi turun, ketika mau mencari sebuah entry model harus ada yang namanya sebuah sell set liquidity. Itu ada sebuah alasan. Itu ada sell set liquidity. Terus di sini ada lagi yang namanya sebuah fair value gap. Oke. Ini adalah sebuah entry model. Sell set liquidity, terus ada yang namanya market shift. Nah, di sini market shift, terus di sini ada fair value gap. Oke, berarti sudah lengkap. Ini disebut entry model. Berarti apalagi yang kurang di sini? Ya ini, di market ketika dia membuat sell set seperti ini, di sini harus ada area PD array. Ya, harus ada PD array atau menggunakan POI atau point of interest seperti itu. Apakah wajib? Wajib ya, kita pakai PDR itu wajib. POI juga sebenarnya bisa aja wajib. Nah, tapi kalau teman-teman yang terpenting ada market shift terus entry, wah itu bakal fatal sekali ya, bakal fatal sekali. Kenapa bakal fatal? Karena teman-teman harus melihat pergerakan market ini mau kemana ya, dari mana asalnya mau kemana. Nah, gitu. Contoh dari eksternal mau ke internal. Nah, seperti itu. Berarti market itu di sini keadaan apa? Sell model. Ketika ada POI di sini, market mengalami buy model. Seperti itu. Ini dulu disebut ya liquidity gap kalau nggak salah. Ini kalau sell setnya ini disebut liquidity gap. Tahun 2022. Seperti itu. Terus ada lagi, kita ini masuknya pakai FVG. Oke ya. Terus ada lagi di sini market. Kita bisa masuk pakai yang namanya apa tadi, breaker ya. Ada pakai namanya sebuah breaker. Jadi walaupun ada FVG dia ada di breaker. Itu tergantung teman-teman mau masuk pakai FVG breaker, itu terserah teman-teman ya. Yang terpenting stop loss di low. Nah, di sini berarti ada sebuah breaker. Ya, di sini ada market shift. Nah, terus di sini ada sebuah sell set. Nah, di sini. Ini teman-teman juga ini, sorry ya saya tambahkan, masuk pakainya London Kill Zone terus sama New York Kill Zone. Nah, itu lebih bagus. Kenapa? Karena pagi hari itu cenderung marketnya pergerakannya lambat ya. Kalau saya sendiri lebih nyamannya itu masuk di London ya, terus exit nanti ketika close New York.
seperti itu teman-teman. Jadi kalau sebuah entry model itu banyak sekali bentuknya ya, cukup gunakan ini saja bagus ya, bagus sekali. Ada juga yang menggunakan sebuah OB. Contoh begini, pergerakan market, nah, turun nih, saya turun, naik nih, lewatin liquidity yang ini, terus biasanya ada news ngambil OBK atau pergerakannya agresif lagi, baru mengalami sebuah kenaikan. Ini juga disebut entry model teman-teman. Yang terpenting di situ ada satu ya, ada yang namanya sell set, ada yang namanya market shift structure, ada yang namanya sebuah PDRI. Nah, ini kan market turun kan displacement, terus displacement lagi, terus di sini ngambil OB. Enak yang mana itu tergantung teman-teman ya. Kalau saya sendiri enaknya pakai fair value gap. Yang terpenting satu, HTF structure, teman-teman sudah mengetahui ya HTF structure-nya. Kenapa kita harus mengetahui HTF structure? Biar kita mempunyai bias yang jelas ya. Bang, kadang aku udah punya bias yang jelas tapi marketnya malah nggak sesuai. Apakah salah? Tidak ya. Tidak teman-teman, kita nggak selalu benar untuk analisa market, tetapi di dalam market kita ada yang namanya sebuah sudut pandang atau sebuah pandangan, ini market mau kemana ya. Jadi untuk teknikal sendiri itu, kenapa kadang market tidak sesuai, apakah itu salah? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di market itu tentang sebuah probabilitas juga untuk analisa nih, sebuah metode. Berarti kita di market itu mengetahui yang namanya sebuah arah, mau benar mau salah yang terpenting kita sudah sesuai yang namanya plan ya, dan kita sudah mengetahui yang namanya sebuah arah. Nah di sini teman-teman melihat bahwa ini ada tiga entry model ya. Mau pakai OB di sini juga bisa begitu teman-teman ya. Terus di sini ada sebuah sell set, nah ada sell set. Ada juga pergerakan marketnya itu ketika lagi turun ya. Ketika lagi turun ya, contohkan saya seperti ini. Ini kita balik juga bisa. Nah, ini ketika lagi turun. Yang penting ada sebuah PDRI. Oke ya. Jadi jangan dibikin ribet. Ini hanya sebuah apa ya? Entry model. Yang terpenting HTF structure jelas, PDRI jelas, terus fair value gap area entry, market shift, displacement. Kalau ada SMT bisa. Biasanya kalau SMT itu sering terjadi di GBP USD sama yang namanya Euro USD, terus gold sendiri sama silver ya. Contoh ini market GU, terus di sini market Euro USD, ini GBP USD ya. Berarti ini adalah sebuah SMT teman-teman ya, sebuah SMT seperti itu, atau smart money tool. Nah, ini untuk sebuah entry model. Jadi jangan sampai teman-teman bikin ribet, mau masuk pakai London Kill Zone, New York Kill Zone itu boleh ya, boleh. Jadi teman-teman Asianya nunggu dia akumulasi atau tidak, terus New Yorknya ini manipulasi, terus terjadi yang namanya sebuah expansion. Nah itu tinggal teman-teman masuk pakai yang namanya sebuah entry model. Seperti itu teman-temannya. Coba kita sekarang masuk nih, ini kita di Fireball, sorry, GBP USD. Coba kita cari ya, kita cari-cari ya. Ini Euro USD ya. Di sini teman-teman melihat sebuah struktur. Struktur Euro USD ini bullish ya, bullish. Jadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, seperti itu. Ini untuk sebuah struktur. Kemarin juga saya sempat, oh sorry, saya sharenya bukan di jurnal ya, tapi di
di grup privat. Sorry, kalau yang saya share di jurnal itu cuma SAUSD. Kalau anak-anak yang di grup privat pasti tahu yang saya share di sini kemarin. Saya tandain, saya buatkan video record deh. Kalau market GBP USD ini bakal ngambil high-nya lagi, ya seperti itu. Oke, sekarang di sini apakah kita tarik apa premium diskon bisa? Jawabannya bisa. Ya, bisa. Berarti market kemarin itu ngambil fair value gapnya di area, nah ini fair value gap masih di area premium, ya masih di area premium. Berarti dia masih memiliki atau memiliki aspek bahwa market gold bakal mengalami penurunan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa market GBP USD ini bullish, teman-teman ya. Bullish. Oke. Nah, sekarang kita cari sebuah PDRI. Nah, semisal market GBP USD ini mengalami kenaikan dan di sini sudah ada buy stop atau buy set. Kita tandain dulu ya. Ini buy stop. Kita belajarnya santai saja, kalem ya, sambil ngopi-ngopi juga boleh ya. Sekarang ini kan market lagi di atas ya, lagi di high ya. Apa yang kita lakukan di sini? Apa kita di sini membagi sebuah bias? Sebenarnya ini hari Jumat. Ya, hari Jumat. Kalau kemarin kita di hari Senin, Selasa, Rabu, boleh lah. Ini di hari Jumat. Apa yang kita lakukan untuk melihat sebuah bias di sini? Teman-teman bisa lari ke time frame H1 ya. Di H1 ini ya, di H1 ada yang namanya sebuah struktur lagi, teman-teman. Berarti kita kalau melihat high time frame ini bullish, berarti kita apa? Follow trend. Seperti itu. Di sini ada sebuah struktur lagi. Ada sebuah struktur high, low, ya, low, terus high, low, high, low, high, ya. Nah, ini yang disebut struktur, teman-teman ya. Berarti di sini belum ada market market shift untuk sell, belum ada. Ya, untuk di high time frame-nya belum ada. Berarti kita masih follow the trend. Nah, ini saya contohkan di sini. Nah, ini. Ini kemarin juga saya kemarin juga saya share kayaknya nih ya. Saya share di grup kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini tarik premium diskon dari mana? Low ke high. Oke. Low ke high. Apakah kita di sini melihat sebuah fair value gap? Banyak, banyak Bang, fair value gap. Di mana yang pas kita untuk menentukan di mana yang apa ya? High probabilitasnya Bang, atau high probability Bang untuk fair value gap. Teman-teman kalau melihat fair value gap ada banyak, teman-teman tinggal tarik premium diskon. Ketika market lagi keadaan bullish terus turun, kita menunggu fair value gapnya itu di area diskon ya. Di sini ada berapa fair value gap? Ada banyak ya. Ini ada satu, terus ada dua. Sorry. Nah, ini ada fair value gap lagi. Nah, ini adalah sebuah bid area, teman-teman. Ini juga bid area juga, tapi kan di area premium. Tapi kan tadi kan yang tadi di area premium Bang. Ya, ini namanya market. Kita analisa ya. Nah, di sini. Ini market ada di area diskon. Kita sudah menentukan sebuah ATF PDA atau PD array. Kita di sini ada PD array. Ada fair value gap, berarti ini adalah sebuah internal seperti itu. Berarti di sini ada sebuah sell set ya. Ada sebuah sell set, teman-teman ya. Berarti ini, nah ini adalah, ini Minggu, Senin. Terus Senin. Nah, berarti ini adalah low-nya hari hari Senin. Sorry, serak-serak sedikit ya, serak basah. Nah, ini berarti tulis saja sell top, sell set boleh, terserah teman-teman ya. Oke, sell stop di sini.
kita pindah ke kanan dulu ya, biar biar cakep teman-teman ya. Oke, terus PD array. Terus kita yang lakukan apa? Kita tinggal tahu titik exit. Nah, titik exit kita di mana? Titik exit kita di hike selanjutnya karena market lagi bullish. Sesantai itu untuk analisa itu, santai ya. Jangan terburu-buru. Ya, mau apa yang dikejar ya? Market itu pasti mengikuti sebuah yang namanya eh, alur perdagangan. Ya, kayak order flow seperti itu. Oke, di sini kita melihat sebuah PDR. Berarti kelas kita di ini namanya buy set atau buy stop. Nah, ini buy stop. Oke, kita taruh kanan. Oke. Nah, sekarang apa yang kita cari di sini? Yang kita cari apa di sini, teman-teman? Sudah ada sell stop. Oke, kurang apa lagi? Market shift, terus fair value gap, OB. Nah, OB, fair value gap, trigger itu terserah teman-teman mau masuk pakai yang mana. Sekarang kita cari dari H1, apakah kita ke 15? Nggak usah ya, langsung saja ke 5 menit ya kan. Nah, kita ke time frame 5 menit. Oke, di 5 menit apakah ada sebuah konfirmasi? Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Di sini ada sell stop. Apakah ini bisa disebut sell stop? Ya bisa. Ini disebut sell stop lagi. Kalau ini Asia terus New York. Nah, sorry, Asia London New York. Di sini apakah teman-teman melihat sebuah konfirmasi teman-teman? Ya. Kalau si 3 menit ini mungkin ada konfirmasi ketika market ini displacement naik. Nah, ini ada sebuah konfirmasi teman-teman ya. Berarti ini strukturnya di sini, terus low high low high low high terus low terus high. Nah, ini sebuah konfirmasi teman-teman ya. Nah, disinilah ini disebut sebuah konfirmasi. Nah, ini dimana letak konfirmasi di sini? Ini berarti ada SMT untuk Euro USD seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, berarti kita masuknya pakai apa bang? Kita tadi kan ada 3 ya, breaker, fair value gap, sama sama order block. Kita masuk gimana? Masuk itu tergantung teman-teman enaknya pakai yang mana. Pasti banyak orang pakainya fair value gap ya. Kalau saya sendiri juga pakai fair value gap, pakai breaker juga bisa sebenarnya teman-teman, pakai breaker ya. Nah, seperti ini adalah sebuah breaker. Nah, di sini ini cara kita masuk. Ini ada breaker, di sini ada yang namanya sebuah market shift ya. Ada market shift di atas ini, terus breaker, terus ini ada SMT ya, terus sell stop. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Terus liquidity grab sudah lengkap. Nah, kita ada di mana ya? Di breaker teman-teman ya. Nah, di sini stop loss di bawah. Exit di mana? Exit kita kan udah tahu, masuk sudah tahu, exit sudah tahu, entry modal sudah tahu. Enak, itu aja jalankan ya. Jangan dibikin ribet itu ya. Mau kena stop loss mau enggak itu terserah marketnya. Yang terpenting kita sudah menganalisa ya. Mau kena stop loss ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah sesuai yang namanya sebuah plan. Seperti itu. Enak bang ngomongnya ya, enak. Kalau teman-teman pengen belajar psikologi bisa ya. Psikologi butuh belajar teman-teman ya, butuh ada sebuah arahan dari seseorang ya. Nggak bisa kita belajar sendiri, nggak bisa, ada sebuah arahan ya. Nah, di sini berarti ini adalah sebuah entry model ini ya, entry model. Berarti marketnya malam ini turun, terus turun di sini, naik. Nah,
Inilah sebuah entry model teman-teman. Jadi teman-teman di sini masuk pakai yang namanya sebuah breaker di sini. Nah, berarti ini adalah SMT. Simpel itu ya teman-teman kalau masuk market itu. Yang penting apa tadi, PDRA. Ini bisa dikombinasikan dengan time kill zone teman-teman. Ya, pakai PDRA H1 aja bisa atau 15 menit juga bisa. Kalau London kill zone atau New York kill zone ya. Jadi jangan sampai dibikin ribet. Nah, ini hasilnya kita dapat berapa ini? 731 poin berarti 70 pip. Ya, dapat 70 pip. Contoh kayak di sini nih. Nah, di sini pergerakan market nih di 15 menit nih akan mengalami penurunan. Ini di daerah bola ini berarti Asia ya, Asia. Terus di sini London nih. Berarti London ngambil ngambil high-nya hari ambil high-nya hari hari Rabu ya kan? Ambil high hari Rabu. Oke. Di sini adalah sebuah buy stop. Oke. Ini adalah sebuah buy stop. Nah, oke. Sebuah buy stop. Terus di sini kita semisal mau pakainya time kill zone nih masuknya. Ya, mau masuk pakai time kill zone. Dari 15 menit ini kita tentukan. Berarti ini di jam berapa melakukan manipulasi? Jam 7. Ya, berarti ini untuk apa? Londonnya. Nah, di sini dia expansion teman-teman ya. Expansion. Terus habis itu di apa? Di New York sendiri ini mengalami yang namanya expansion juga, tapi di sini ada yang namanya sebuah reversal. Oke, di sini adalah high-nya last sesi New York. Sorry, London. Ini New York. Displacement ya pergerakan teman-teman. Di sini teman-teman apakah melihat sebuah konfirmasi? Kita bisa kecilin lagi teman-teman ya. Bisa pakai time frame 3 menit itu bisa. Berarti kita memiliki exit itu di low-nya di low-nya sini itu bisa. Berarti di sell setnya sesi London. Ya, di sini berarti ya. Oh, sorry di sini. Nah, ini ada fair value gap juga. Berarti sell set ini ya. Sell setnya London. Oke. Sell set terus buy set. Nah, di sini ya berarti ya buy setnya ya tadi ya. Live-nya hari Rabu ini. Nah, ini buy stop dan sell stop. Nah, kita sekarang tinggal cari konfirmasi teman-teman. Kita bisa masuk pakai yang namanya sesi ya. Contoh di sini di timeline 5 menit. Belum ada konfirmasi ya bagus. Di 3 menit. Apakah kita melihat sebuah konfirmasi? 1 menit is okay. Ada yang namanya sebuah penurunan dan ini ada yang namanya break structure ya. Ini bisa juga disebut konfirmasi. Terus buy stop jelas, habis itu displacement kan pergerakannya. Teman-teman bisa tarik nih pakai premium discount ya. Nah, di sini ya untuk menentukan VJ ini kan ada 1 2 ada 3 4 ya, ada 4 ya VJ. Cari aja VJ terdekat, yang penting dia di area premium. Nah, seperti ini teman-teman bisa entry menggunakan fair value gap ya. Terus exit kita di mana ya? Exit kita ya di sell setnya tadi, di sell setnya low nya London ya. Ini stop loss cuma 19 pip ya, 19 pip ya teman-teman. Nah, di sini ini entry kita, berarti exit kita di low nya. Nah, di sini ini adalah sebuah exit kita.
Apakah di atas ini ada PDR? Ada ya, ini ada PDR nya di Monthly ya. Sorry, aku bukakan ya Monthly. Nah ini di sini ada area internal atau fair value gap. Ini pergerakan market ketika kita menggunakan sebuah sesi teman-teman ya, buy stop ya, terus konfirmasi tadi, terus masuk pakai fair value gap seperti itu. Exitnya juga di sini aja, maksudnya exit kita di sell stopnya seperti itu. Yang terpenting apa tadi yang teman-teman wajib pelajari ya, teman-teman tahu apa itu high time frame ya. Ini mengetahui high time frame, biar apa sih bang kita mengetahui high time frame ya, biar tahu strukturnya dulu lah, ini arah mingguannya mau kemana, dailynya arahnya mau kemana ya. Tentukan dulu sebuah struktur, habis itu teman-teman tentukan sebuah PDRI atau POI, terus fair value gap untuk masuk, OB, breaker, buy set, sell set, market shift structure. Ini urutkan saja ya, seperti itu. Ini cara masuknya seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah jelas ya. Intinya kita masuk itu harus menggunakan yang namanya sebuah bias juga, arahnya mau kemana ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk videonya. Ini adalah sebuah entry model yang cukup simple sekali buat teman-teman pelajari, buat teman-teman backtest ya, buat teman-teman terapkan di market. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya ya, biar belajar juga. Siapa tahu teman-teman juga ngajar juga nantinya ya. Semoga teman-teman sehat selalu, berkah ya. Kalau mau gabung di grup gratis ada ya, tapi di situ cuma share-share sebuah outlook. Tapi kalau teman-teman pengen gabung yang private, teman-teman bisa private studinya ya, bisa one on one study seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu ya, saya izin pamit dulu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, bye bye teman-teman semuanya.